Kisah tragis di balik penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Tirani minoritas yang mengaburkan kesepakatan luhur. Pada tanggal 22 Juni 1945, umat Islam di Indonesia menyaksikan terciptanya sebuah peristiwa bersejarah yang kelak menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa ini. Pada hari itu, di bawah naungan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Abi Koesno Cokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, dan K.H. Abdul Wahid Hasjim, menandatangani sebuah dokumen yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam ini dianggap sebagai tonggak harapan bagi umat Islam untuk dapat menjalankan syariat Islam di Indonesia. Terbentuknya Piagam Jakarta, kesepakatan penuh harapan. Piagam Jakarta disusun dengan penuh curahan pikiran dan tenaga oleh para tokoh nasional yang terdiri dari berbagai latar belakang. Dokumen ini awalnya dimaksudkan untuk menjadi mukodimah, atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang paripurna tanggal 10 Juli 1945, Soekarno dengan hikmat membacakan naskah Mukadimah UUD 1945, yang di dalamnya tercantum frasa yang sangat penting bagi umat Islam, yaitu, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan bahwa mukadimah tersebut sudah mencakup seluruh aspirasi bangsa, termasuk kewajiban umat Islam untuk menjalankan syariat Islam. Mukodimah ini, menurut Soekarno, adalah hasil jerih payah yang mempersatukan berbagai aliran pemikiran yang ada di BPUPKI. Muhammad Natsir, salah satu tokoh Islam, menganggap Piagam Jakarta sebagai simbol dari tercapainya cita-cita Islam di bumi Indonesia. Umat Islam saat itu sangat bersyukur, karena mereka merasa cita-cita kemerdekaan dalam bingkai Islam mulai terwujud. Tirani minoritas mulai mengusik. Namun, kebahagiaan umat Islam atas lahirnya Piagam Jakarta tidak berlangsung lama. Seiring berjalannya waktu, suara-suara penentangan dari kelompok non-Muslim mulai bermunculan. Salah satu tokoh yang menentang adalah Latu Harhari, seorang Kristen asal Maluku, yang mengkhawatirkan dampak frasa kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk agama lain. Kekhawatiran Latu Harhari diungkapkan hanya sehari setelah Soekarno membacakan Mukadimah UUD 1945, yang kemudian disusul oleh protes dari Wongso Nagoro dan Hussein Jayadiningrat, yang merasa bahwa frasa tersebut seolah memaksa umat Islam untuk menjalankan syariat Islam. Sebuah protes dari kalangan Kristen yang tidak masuk akal. Mengapa mereka mengkhawatirkan 7 kata yang sebenarnya hanya ditujukan kepada umat Islam, bukan untuk umat Kristen? Soekarno dengan tegas menolak protes tersebut. Ia menekankan bahwa frasa tersebut adalah kompromi yang sudah susah payah dicapai antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Namun, perdebatan yang muncul tidak kunjung reda. Ketegangan memuncak, usulan Presiden Wajib Muslim. Pada tanggal 15 Juli 1945, ketegangan memuncak ketika Kiai Haji Wahid Hasyim, ayah dari Gus Dur, mengusulkan agar Presiden Indonesia wajib beragama Islam. Usulan ini mendapat dukungan dari Kiai Haji Maskur, yang berargumen bahwa jika ada kewajiban menjalankan syariat Islam, maka sudah seharusnya Presiden beragama Islam. Usulan ini ditolak oleh Soekarno karena dianggap bisa merusak kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya. Penolakan Soekarno memicu reaksi keras dari Abdul Kahar Muzakir, salah satu penandatangan Piagam Jakarta. Dengan emosi yang meluap, Muzakir menentang penolakan tersebut dan mengusulkan agar segala hal yang berkaitan dengan agama Islam dihapus dari UUD 1945 jika usulan Presiden Wajib Muslim ditolak. Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah, juga marah dan menegaskan bahwa Islam harus menjadi ideologi negara, tidak boleh dipisahkan. Kesepakatan akhir yang meresahkan. Setelah perdebatan yang panjang dan melelahkan, Soekarno akhirnya meminta agar kalangan Kristen menerima usulan dari tokoh-tokoh Islam dengan permohonan yang penuh emosi. Kesepakatan akhirnya tercapai, dan usul agar Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam, serta kewajiban menjalankan syariat Islam akhirnya disetujui oleh semua pihak. Namun, di balik layar, kelompok Kristen masih terus berusaha untuk menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta. Mereka melakukan lobi politik intensif kepada Muhammad Hatta dan beberapa tokoh Islam yang dikenal tegas seperti Ki Bagus Hadikusumo. Mereka bahkan mengancam bahwa rakyat Indonesia Timur akan memisahkan diri jika frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya tetap ada.
Perubahan drastis dalam 15 menit, akhir dari Piagam Jakarta. Pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945, hanya sehari setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan, Hatta melakukan pertemuan singkat dengan tokoh-tokoh Islam dan Kristen. Dalam waktu kurang dari 15 menit, frasa penting dalam Piagam Jakarta dihapuskan. Hasil dari pertemuan tersebut, selain penghapusan 7 kata, juga menghasilkan beberapa perubahan lain, termasuk penggantian kata muqaddimah menjadi pembukaan, dan penghapusan persyaratan presiden harus beragama Islam. Setelah melakukan lobi tersebut, Hatta masuk ke ruang sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, dan membacakan 4 perubahan yang telah disepakati. Perubahan-perubahan ini kemudian disetujui sebagai preambul dan batang tubuh UUD 1945 yang kita kenal hingga saat ini. Misteri Opsir Jepang dan kelicikan politikus Kristen dari Manado. Menurut Artawijaya, dalam peristiwa 18 Agustus 1945, pengkhianatan kelompok sekuler menghapus Piagam Jakarta, beberapa teori yang mungkin bisa menjawab pertanyaan di atas. Pertama, soal opsir Jepang. Artawijaya mengambil teori Ridwan Saidi, seperti dikutip dari Dr. Sujono Martoesewojo dan kawan-kawan, dalam bukunya yang berjudul Mahasiswa 45 Perapatan 10. Menurut Ridwan, anggapan bahwa ada opsir Jepang yang datang ke rumah Hatta pada petang hari, 18 Agustus 1945, kemungkinan karena kesalahpahaman saja. Iman Slamet, mahasiswa kedokteran yang menemani Piet Mamahit menemui Hatta memang berpostur tinggi, rambut pendek, mata sipit, dan suka berpakaian putih-putih. Iman Slamet inilah yang kemungkinan dikira opsir Jepang oleh Hatta. Ini aneh, jika betul Hatta mengira Slamet sebagai opsir Jepang. Apa dia, Hatta, tidak bertanya tentang Slamet, kenapa bisa langsung menyimpulkan sebagai opsir Jepang? Lalu untuk apa para mahasiswa itu mendatangi Hatta? Dalam penelitian Artawijaya, pada saat proklamasi 17 Agustus 1945, yang dibacakan di Jalan Pegangsaan 56, Jakarta, tak ada satupun tokoh Kristen yang hadir dalam peristiwa bersejarah itu. Seharusnya, dalam suasana kemerdekaan dan untuk menunjukkan rasa persatuan, mereka hadir dalam momen yang sangat penting tersebut. Kenapa tokoh Kristen tak menghadiri acara penting dan sangat bersejarah itu? Menurut Artawijaya, para aktivis Kristen tengah sibuk kasakusuk melakukan konsolidasi dan lobi-lobi politik untuk meminta penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Kesimpulan ini didasarkan pada pernyataan Soekarno yang mengatakan bahwa malam hari usai proklamasi kemerdekaan RI, ia mendapat telepon dari sekelompok mahasiswa Perapatan 10 yang mengatakan bahwa siang hari pukul 12 waktu Indonesia Timur, tanggal 17 Agustus, 3 orang anggota PPKI asal Indonesia Timur, Dr. Sem Ratulangi, Latu Harhari, dan I Gusti Ketut Pudja mendatangi asrama mereka dengan ditemani 2 orang aktivis mahasiswa. Mereka keberatan dengan isi Piagam Jakarta. Kalimat dalam Piagam Jakarta, bagi mereka, sangat menusuk perasaan golongan Kristen. Pada saat itu, Latu Harhari sengaja mengajak Dr. Sem Ratulangi, I Gusti Ketut Pudja dan 2 aktivis asal Kalimantan Timur, agar seolah-olah suara mereka mewakili masyarakat Indonesia wilayah Timur. Mereka juga sengaja melempar isu ini ke kelompok mahasiswa, yang memang mempunyai kekuatan menekan, dan berharap isu ini juga menjadi tanggung jawab mahasiswa. Kelompok mahasiswa lalu menghubungi Hatta, yang kemudian mengundang para mahasiswa untuk datang menemuinya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hadir dalam pertemuan itu, aktivis Perapatan 10, Piet Mamahit dan Iman Slamet. Setelah berdialog, Hatta kemudian menyetujui usul perubahan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Setelah dari Hatta, malam itu juga, para mahasiswa menelpon Soekarno untuk menyatakan keberatan dari tokoh Kristen Indonesia Timur. Tokoh yang dimaksud adalah Dr. Sem Ratulangi yang sebelumnya mendatangi kelompok mahasiswa Perapatan pada pukul 12 WIB, tanggal 17 Agustus 1945. Ratulangi meminta mereka untuk terlibat dalam penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Kemudian, mahasiswa itu menghubungi Hatta, dan Hatta mengatur pertemuan pada sore harinya. Berdasarkan fakta sejarah tadi, maka keterangan Hatta soal adanya pertemuan dengan opsir Jepang, yang ia lupa namanya, layak untuk diragukan. Karena itu dalam sebuah diskusi tentang Piagam Jakarta, Ridwan Saidi mengatakan, dengan segala hormat saya pada Bung Hatta, dia seorang yang bersahaja, tapi dalam kasus Piagam Jakarta, saya harus mengatakan bahwa ia berdusta.
Penelitian Ridwan Saidi dikuatkan dengan sebuah buku yang diterbitkan Cornell University Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa dalang dibalik sosok misterius opsir Jepang adalah Dr. Sam Ratulangi, yang disebut dalam buku itu sebagai an Astune Christian Politician from Manado, North Sulawesi, atau seorang politisi Kristen yang licik dari Manado, Sulawesi Utara. Jadi, menurut teori Ridwan Saidi, Hatta menyembunyikan fakta bahwa yang ia temui bukanlah seorang opsir Jepang. Bisa jadi, yang ia temui dan disangka opsir Jepang adalah mahasiswa yang bernama Iman Slamet, yang fisik dan pakaiannya mirip orang Jepang. Sementara tokoh Indonesia Timur yang membawa pesan itu adalah Dr. Sam Ratulangi. Duka mendalam umat Islam, sebuah kesepakatan yang ditikam. Penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta adalah pukulan berat bagi umat Islam di Indonesia. Piagam Jakarta yang lahir dari hasil peras otak, tenaga, dan waktu para tokoh nasional, diubah dalam tempo singkat hanya karena tekanan politik dari minoritas yang menentang. Padahal, Piagam Jakarta adalah representasi keinginan mayoritas umat Islam yang disepakati secara gentleman agreement pada 22 Juni 1945. Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum Masyumi, merasakan duka yang mendalam. Ia mempertanyakan, bagaimana mungkin sebuah kesepakatan yang diperoleh dengan susah payah bisa diubah dalam hitungan menit. Tokoh Masyumi lainnya, Kiai Haji M. Isa Ansyari, menyebut kejadian itu sebagai permainan sulap dan patgulipat politik yang penuh dengan misteri. Sementara Muhammad Natsir menyebut, penghapusan 7 kata tersebut sebagai ultimatum dari kelompok Kristen, yang tidak hanya ditujukan kepada umat Islam, tetapi juga kepada bangsa Indonesia yang baru saja merdeka. Natsir dengan tegas mengatakan, bahwa peristiwa tanggal 18 Agustus 1945, adalah tragedi sejarah yang tidak boleh dilupakan. Ia menggambarkan situasi tersebut dengan perasaan yang mendalam, menyambut proklamasi tanggal 17 Agustus kita bertahmid. Menyambut hari besoknya, tanggal 18 Agustus, kita istighfar. Umat Islam tidak akan lupa, ujar Natsir dengan keyakinan penuh. Tirani minoritas yang mengaburkan cita-cita luhur dan mulia berdasar syariat Islam. Kisah di balik penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta adalah cerminan dari tirani minoritas yang menelikung sebuah kesepakatan luhur bangsa ini. Patgulipat politik dan lobi-lobi yang mereka lakukan membuahkan hasil yang pahit bagi umat Islam yang telah berjuang untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia. Hingga kini, perjuangan dan aspirasi umat Islam tetap menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa ini, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak ringan, yang datang dari kalangan sekuler, maupun dari kalangan yang berhaluan komunis. Pendek cerita, 7 kata itu dihapus. Namun tak hanya itu, beberapa perubahan terkait peran Islam dalam konstitusi juga dianulir. Terkait pertanyaan, benarkah Indonesia Timur yang mayoritas Kristen tak akan melepaskan diri setelah penghapusan 7 kata Piagam Jakarta? Sejarah kemudian membuktikan, kawasan yang menjadi modal klaim kelompok Kristen itu ternyata tetap berusaha melepaskan diri dari naungan Indonesia, meskipun 7 kata sebagai pengorbanan umat Islam itu sudah dihapus. Tapi, walaupun umat Islam, khususnya para pimpinan dan tokoh Islam kala itu sudah dikhianati, dikadalin dan ditipu, berikutnya tak juga mengambil pelajaran dari pengalaman pahit ini. Pemberontakan RMS di Maluku dan Permesta di Sulawesi Utara telah membuktikan bahwa tanpa 7 kata tentang syariat Islam pun, kelompok Kristen memang tak betah bernaung di bawah umat Islam. Kelak kebencian itu menggelora lagi di kawasan yang sama. Sekian abad dimanja Belanda penjajah sebagai warga kelas 1, membuat kelompok Kristen tak sudi dipimpin oleh Muslim. Faktanya lagi, pada saat bangsa Indonesia masih berpegang teguh pada UUD 1945, hasil perubahan yang memenuhi aspirasi kelompok Kristen, toh orang-orang Kristen dan Katolik dari timur itu ternyata tetap sangat kuat keinginannya untuk melepaskan diri dari Indonesia. Munculnya gerakan RMS, FKM, Kongres Papua, Papua Merdeka, adalah sebagai bukti nyata yang tak terbantahkan. Demikian pula, peristiwa Ambon dan Poso, yang dilatar belakangi rebutan posisi politik lokal menunjukkan sinyalemen tersebut. Yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945, betul-betul tragedi hitam bagi umat Islam yang berbuntut panjang di masa depan. Umat Islam tertipu, atau ditipu, dikhianati, dan dibohongi. Sayangnya, dalam banyak peristiwa, umat Islam negeri ini masih juga tak mengambil pelajaran dari pengalaman sebelumnya. Kerap gagap, kegigit lidah, dan mudah jadi pecundang. Atau mengalah demi toleransi yang sering digaungkan oleh anak emas penjajah ini,
Padahal yang minoritas itu pun tak pernah mau bertoleransi dengan umat yang mayoritas ini.